Selamat berjumpa kembali. Kali ini kita berjumpa dengan topik kompatibilitas. Ini adalah sumber mata kuliah kita. Kali ini saya ambil dari buku lama terbitan tahun 1996, Pharmaceutical Powder Compaction, ya, Alderbon. Ini saya gunakan karena yang baru saya cari belum dapat, sehingga saya masih pakai yang keluaran tahun 1996. Kemudian yang lainnya itu dari seminar, dari jurnal, itu akan digunakan untuk tambahan pemahaman pada buku yang bersangkutan. Baiklah, kita mulai dengan pendahuluan, ya. Seperti yang sudah saya sampaikan, kompatibilitas ini penting dalam proses pembuatan sediaan solid, khususnya tablet. Ya, tablet ini merupakan sediaan yang paling banyak. Ya, ini menurut laporan marketing tahun 2003 itu tablet menduduki 80% sendiri. Kemudian yang 10% itu adalah kapsul dan 10% itu sediaan yang lainnya, sehingga memang tablet menjadi penting untuk dipelajari, dan kekhususan proses dalam tablet juga perlu kita pelajari dengan lebih khusus. Ya, kemudian di situ ada alasan mengapa tablet itu menjadi sediaan yang paling banyak diproduksi. Ya, kalau dari sisi penggunaan, dia mudah dan nyaman digunakan, gampang, tidak memerlukan tenaga kesehatan untuk membantu kita mengkonsumsi tablet, ya. Berbeda dengan injeksi misalnya, itu kita memerlukan tenaga kesehatan untuk membantu kita menggunakan. Kemudian ketepatan dosisnya tinggi, ya. Nah, ini dengan asumsi bahwa tablet kita keseragaman dosisnya juga tinggi. Kemudian dapat diproduksi dalam skala industri dalam jumlah yang besar dalam waktu yang relatif singkat, sehingga ini cukup menguntungkan. Prosesnya juga proses yang tidak ruwet, ya, tidak rumit, sehingga cukup disukai. Kemudian dari sisi stabilitas, ini stabilitas dari obatnya ini merupakan sediaan yang stabil karena merupakan sediaan solid, sehingga obatnya di situ juga akan stabil. Kemudian biaya transportasi itu juga tidak mahal karena dia tidak memerlukan perlakuan khusus, misalnya harus dengan suhu tertentu gitu, tidak, tapi dia bisa kemas baik dalam botol, blister, strip begitu, kemudian mudah dalam transportasi, distribusinya mudah. Kemudian industri sudah berpengalaman. Nah, kalau yang industri sudah berpengalaman ini karena memang dia merupakan produk yang paling banyak diproduksi, sehingga industri sudah berpengalaman dalam memproduksinya. Nah, ini menggambarkan proses pentabletan. Yang bagian ini alat untuk mentablet, yang bawah ini adalah disebut sebagai pans bawah. Kemudian ini die. Di sini ini adalah ruang digunakan untuk pentabletan. Lalu ini adalah hopper, ya, yang menghantarkan serbuk masuk ke dalam die. Kemudian setelah ini penuh, lalu hopper bergerak, lalu ini ada yang disebut pans bawah, pans atas maksud saya, pans atas, ya. Pans atas ini nanti akan masuk ke dalam die seperti ini, ya. Masuknya seberapa jauh tergantung kita mengaturnya. Untuk mengatur ini adalah ketebalan dari tablet, ya. Jadi ini adalah tebal tablet sesuai dengan tebal tabletnya. Nah, setelah di kempa ke bawah seperti ini, bentuknya sudah seperti ini,
lalu pans atas naik, ya, pans atasnya naik. Nah, kemudian setelah pans atas naik, gantian di sini pans bawah naik. Lalu setelah pans bawah naik, maka si hopper ini datang lagi, kemudian dia menggeser tabletnya. Pada saat hopper sudah menggeser tabletnya, di sini pans bawah bergerak turun, ya. Nah, ini adalah siklus, ya. Siklusnya seperti itu, berulang-ulang seperti itu. Ini untuk proses pembuatan tablet. Kemudian kalau dari definisi di dalam pembahasan kita ini yang dimaksud sebagai serbuk, ya, secara fisis, ya, itu suatu tipe dispersi sistem khusus yang mengandung partikel solid yang terpisah satu sama lain dan dikelilingi udara. Jadi dalam hal ini ada satu partikel solid, ya. Kita bicaranya di sini adalah tiap individu. Jadi ada bunderan-bunderan begini, ini adalah serbuk, ya. Yang di sekelilingnya di sini nih, di sekeliling ini adalah udara, ya. Gaya tarik menarik rendah sehingga mempunyai kekuatan mekanis yang rendah. Ini gaya tarik menarik antar serbuk satu dengan yang lain ini rendah. Nah, perubahan ke bentuk kompak ini membuat jarak antar partikel lebih kecil sehingga kekuatan tarik menariknya meningkat. Jadi di sini ini nanti kalau berubah menjadi bentuk kompak, dia akan mendekat gitu, ya, mendekat. Seperti itu. Sehingga kekuatan tarik menarik antar partikelnya meningkat. Porositasnya, ini udara yang ada di sekelilingnya itu menurun, ya, sehingga tinggal 5-30%. Kompaktibilitas serbuk sendiri didefinisikan sebagai kemampuan serbuk berubah menjadi bentuk kompak dan mempunyai kekuatan mekanis tertentu. Nah, ini biasanya nanti diperlihatkan dengan parameter dari kekuatan atau kekerasan tablet, ya. Itu biasanya antara 4 sampai 6 kg, ya. Artinya kekerasan tablet itu adalah beban yang diberikan kepada tablet itu untuk dia bisa pecah. Itu 4 sampai 6 kg, itu yang biasanya yang baik. Karakter yang mendasar dan penting menentukan keberhasilan produk tablet berhubungan dengan kemampuan serbuk untuk berikatan selama fase pengempaan, ya. Jadi kompaktibilitas ini berhubungan dengan kemampuan serbuk untuk berikatan selama fase pengempaan. Nah, ini salah satu sifat juga nanti yang menentukan pemilihan metode pentabletan. Kalau kita mempunyai serbuk yang sifat alir bagus, ya, di sini serbuk kita itu sifat alir bagus, ya. Kemudian kompaktibilitas bagus, maka kita akan langsung menggunakan metode pentabletannya namanya kempa langsung. Nah, kalau nggak bagus gimana, Bu? Bisa kemudian kita ubah dengan metode granulasi, ya. Kemudian kompaktibilitas ini biasanya diukur dengan melihat, ya, hubungan antara kekerasan tablet dan gaya yang diaplikasikan saat pengempaan. Kalau dengan gaya yang diaplikasikan itu kecil saja dia sudah bisa membentuk tablet dengan kekerasan yang memenuhi syarat, maka kompaktibilitasnya adalah bagus. Ada dua proses yang berhubungan dengan kemampuan serbuk untuk di tablet. Yang pertama adalah kompresibilitas, yaitu kemampuan serbuk mereduksi volume. Jadi kemampuan serbuk untuk berkurang volumenya. Kemudian kompaktibilitas, yaitu kemampuan serbuk berubah ke bentuk kompak dengan
kekerasan tertentu, ya. Jadi prosesnya di sini nanti volume dari serbuk itu mereduksi, bertambah kecil, kemudian membentuk massa yang kompak dengan kekerasan tertentu, seperti yang tadi dilihat di proses sebelumnya, dengan ketinggian tertentu, kemudian ditekan oleh pans atas, ya, membentuk bentuk yang kompak dengan ukuran yang lebih kecil, volume yang lebih kecil. Nah, itu proses di dalam pembuatan tablet, ya, kompaktibilitas dari suatu serbuk. Nah, ini kompaktibilitas serbuk dari sisi mekanismenya, ya. Itu ada dua, perilaku viskoelastis dan fragmentasi, brittle behavior, ya. Perilaku viskoelastis di situ ada deformasi plastis dan ada deformasi elastik, ya. Ini ada gambaran serbuk, ya. Kemudian di sini ini sudah ada gaya yang ditambahkan. Jadi ini serbuk mula-mula. Lalu di sini sudah ada gaya yang ditambahkan ke dalam serbuk itu. Ketika gaya ini ditambahkan, maka bentuknya adalah seperti ini, ya. Nah, di sini adalah gayanya sudah dipindahkan, jadi gayanya sudah dilepas. Setelah gaya dilepas, kalau bentuknya masih tetap, maka disebut deformasi plastik. Tapi setelah gaya dilepas, lalu ini balik ke bentuk mula-mula di sini, maka itu yang disebut sebagai deformasi elastik. Nah, kalau fragmentasi atau brittleness itu apa? Fragmentasi atau brittleness ini apabila diberikan gaya, kemudian serbuk kita itu pecah, ya, menjadi dua atau lebih, yaitu yang disebut fragmentasi. Ya. Nah, sifat di atas tadi yang deformasi dan fragmentasi itu termasuk sifat mekanis, ya. Sifat mekanis ini bisa memegang peranan penting pada sifat alir dan kompaktibilitas dari serbuknya. Kenapa begitu? Karena ini berhubungan dengan interaksi antar partikelnya, ya. Jadi kohesi antar partikelnya. Seperti minggu lalu, kohesi ini juga berperan dalam sifat alir. Terlebih lagi, kohesi ini akan berperan juga dalam kompaktibilitas, ya. Kenapa demikian? Karena yang menentukan serbuk itu kemudian menjadi kompak itu karena adanya ikatan antar partikelnya, ya. Maka di sini kemudian kohesi menjadi penting, ya. Lalu informasi sifat mekanis ini berguna untuk apa? Yang pertama di situ untuk memilih metode pembuatan. Seperti tadi Bu Yuli sudah katakan, ini kalau ininya bagus, sifat alir bagus, ya sudah, metodenya nanti bisa kempa langsung, ya kan? Tapi kalau tidak bagus, ya bisa saja kita kemudian pakai granulasi, ya, entah nanti itu mau pakai granulasi basah atau granulasi kering, ya, atau granulasi kering, tergantung nanti sifat dari bahannya, ya. Kalau bahannya itu tahan dengan pemanasan, kita bisa pakai granulasi basah. Kalau tidak, kita pakai granulasi kering. Bisa juga nanti digunakan untuk memilih bahan tambahan untuk menutup sifat buruk yang lainnya. Jadi kita bisa kalau ini dikempa atau kompaktibilitasnya tidak bagus, ya, bisa nggak kalau bahan aktifnya itu tidak, jumlahnya atau proporsinya tidak besar di dalam tablet, maka kita bisa memilih bahan tambahan dengan sifat mekanis yang bagus. Misalnya di sini kita pakai Avicel, ya. Avicel ini sifat kompaktibilitasnya bagus, ya. Bisa juga sifat mekanis ini kemudian kita dokumentasi, sehingga kalau nanti timbul masalah dalam proses, kita tahu kira-kira, oh, ini masalahnya karena
sifat mekanis dari bahan tersebut. Stress dan strain dihubungkan dengan hukum Hooke. Itu rumusnya sigma sama dengan E dikali epsilon, di mana sigma di situ adalah beban yang diberikan, E adalah modulus Young, lalu epsilon adalah strain atau gaya. Nah, jika modulus Young-nya kecil, maka bahan bersifat elastik. Mengapa? Karena ketika modulus yang kecil, maka untuk mendapatkan tekanan, untuk mencapai tekanan yang diperlukan untuk membuat serbuk itu kompak, diperlukan gaya yang besar, ya. Sehingga di sini kalau modulus yang kecil itu bahan bersifat elastik. Deformasi plastik itu perubahan bentuk yang permanen dari suatu bahan setelah menerima beban, seperti yang tadi sudah digambarkan gitu ya. Setelah beban yang diberikan, ya, jadi ketika serbuk diberi beban, kemudian dia berubah bentuk. Ketika beban ini kemudian dihilangkan, maka bentuknya itu akan tetap seperti ketika bahan tersebut diberi beban. Nah, ini yang disebut deformasi plastik. Deformasi ini penting karena partikel-partikel mampu mempertahankan kontak area yang besar, sehingga tadi bentuknya kompak, ya. Ini karena setelah diberi beban dia bisa mempertahankan kontak area yang besar. Viskoelastik ini time dependent nature of strain. Jadi gaya yang ini bergantung dari waktu. Pada pengempaan yang cepat dibutuhkan gaya pengempaan yang tinggi pula. Jadi nanti ini yang berperan adalah AUC-nya. Nah, ini penggambaran deformasi elastik dan deformasi plastik. Yang elastik di sini, ini setelah diberi gaya di sini ya, dengan tekanan tertentu, ya, diberi gaya di sini, ya. Kemudian setelah gayanya ini dilepas, maka ini akan kembali ke bentuk semula. Nah, ini adalah elastik. Nah, kalau yang di plastik di sini, ini sama diberi gaya. Setelah gayanya dilepas, maka bentuknya ini tetap kompak seperti yang di sini. Ini yang disebut sebagai deformasi plastik, ya. Kemudian brittle atau fraktur, di situ kan tadi ada deformasi, ada fragmentasi. Ya, brittle fraktur di sini, fraktur itu adalah pecahnya partikel menjadi dua bagian atau lebih. Brittle fraktur di sini terjadi karena retakan yang sangat cepat. Ya, brittle itu gampang pecah gitu ya namanya. Kalau diberi tekanan dikit kemudian dia pecah, ya, itu namanya brittle. Jadi dia rapuh gitu. Nah, brittle fraktur ini yang diharapkan terjadi ketika tablet itu hancur, ya. Jadi ini biasa terjadi pada uji kekerasan tablet. Ductile fraktur, fraktur yang diikuti oleh deformasi plastik. Jadi ketika pecah, kemudian pecahan ini ya membentuk deformasi plastik. Bentuknya tidak berubah kemudian karena tekanan, kemudian dia tetap, ya. Tetapi biasanya ductile fraktur ini tidak terjadi pada bahan organik. Nah, ini penggambaran yang brittle, ya, gampang pecah, ya, rapuh. Kalau ini adalah diberi tekanan, kemudian dia pecah menjadi partikel yang kecil-kecil dan banyak, ya. Ini prosesnya cepat. Nah, yang di sini ini pecah, tapi
ukurannya masih tetap gitu ya. Ini prosesnya lambat. Sedangkan yang daktil ya, daktil fraktur ini membentuk deformasi plastik itu ya, di yang daktil fraktur di situ. Nah, kompatibilitas serbuk ya, ini ada beberapa parameter yang mempengaruhi kompatibilitas serbuk ini. Yang pertama adalah bonding capacity. Ya, ini kapasitas ikatan. Ya, ini yang memegang peranan yang sangat penting dan utama. Ya, kapasitas ikatan. Ini nanti dua yang berperan di sini di kapasitas ikatan ini. Yang pertama adalah jumlah ikatan, dan yang kedua adalah kekuatan ikatannya sendiri. Ya, jadi pengalian dari dua hal ini, ya, jumlah ikatan dan kekuatan ikatan. Kemudian ini elastisitas, plastisitas ini adalah deformasi, lalu ini fragmentasi, lalu ini strain rate, ini adalah kecepatan pemberian gaya. Bonding capacity, di situ ada solid bridges, ya. Ini adalah yang disebut sebagai jembatan padat, bisa sintering, melting, kristalisasi. Jadi ini seolah-olah ada jembatan atau ikatan antara partikel satu dengan partikel yang lain yang membentuk seperti jembatan. Ya, karena misalnya kalau di situ melting crystallization, jadi misalnya serbuk kita meleleh ya, kemudian karena meleleh berikatan dengan yang sebelahnya, lalu dia kering lagi. Ini bisa terjadi karena pada saat pengempaan itu juga diberikan kalor yang tinggi yang memungkinkan serbuk itu meleleh. Atau kalau campuran serbuk itu kemudian bisa menjadi campuran yang eutektik gitu ya. Eutektik itu kalau di farmasetika saya kira sudah diberikan itu titik lelehnya, campuran itu titik lelehnya menjadi lebih rendah dibanding titik leleh dari masing-masing bahan yang membentuk campuran. Itu bisa membentuk, eutektik ini bisa membentuk melting crystallization. Liquid bridges, ya, ini ada liquidnya, ada cairannya yang membentuk jembatan antara partikel satu dan partikel yang lain, sehingga itu membentuk ikatan, movable liquid ya, jadi liquidnya bisa berubah. Kemudian bridges via solid, ini non-movable, ini bender material atau bahan pengikat kering ya. Bahan pengikat yang kering ini misalnya Avicel 101 ya. Jadi ini misalnya Avicel. Ini bisa menjadi bahan pengikat dalam bentuk kering ya. Nah, bahan pengikat ini namanya saja bahan pengikat, dia akan mengikat antara serbuk satu dengan serbuk yang lain. Ya. Jadi di sini nih semuanya ikatan-ikatan. Lalu attraction force, kekuatan tarik menarik antara partikel solid bisa melalui hidrogen, gaya hidrogen, gaya van der Waals ya. Walaupun gaya hidrogen dan gaya van der Waals ini kekuatannya lemah, tapi kalau banyak maka itu bisa menjadi atau membentuk suatu bentuk yang kompak. Kemudian ada mechanical interlocking ya, itu berhubungan dengan permukaan permukaan partikel yang tidak rata ya, sehingga bisa terjadi interlocking ya, bisa terjadi interlocking di partikel yang tidak rata tersebut ya. Nah, ini
dalam hal kompaktibilitas, partikel interlocking ini bagus, ya. Jadi partikel interlocking ini kalau kita ngomong kompaktibilitas, maka pengaruhnya positif, bagus. Tapi kalau kita bicara tentang sifat alir, ya, kita bicara tentang sifat alir, maka pengaruhnya adalah negatif. Ya, ini mechanical interlocking. Mechanical strength atau kekuatan mekanis dari tablet dapat dideskripsikan, digambarkan sebagai fungsi dari gaya ikat antar partikel satu dengan yang lain pada tablet dan jumlah dari ikatan itu. Ya. Jadi di sini kekuatan mekanis dari tablet, atau kalau kita gambarkan ini sebenarnya adalah kekerasan tablet. Ya. Ini sama dengan kekuatan ikatan antar partikel. Ya. Kali jumlah ikatan. Ya. Kali jumlah ikatan. Jadi nanti bisa dimengerti kalau semakin kecil ukuran partikel, maka area yang kontak itu semakin banyak, ya. Jumlah ikatannya di situ semakin banyak sehingga kompaktibilitasnya semakin bagus. Ya, ini sama dengan mechanical interlocking. Ukuran partikel itu untuk kompaktibilitas itu semakin kecil ukurannya itu semakin bagus. Kalau sifat alir semakin tidak bagus. Jadi bertentangan antara kompaktibilitas dan sifat alir. Apa yang terjadi pada serbuk selama proses pengempaan? Serbuk masuk ke ruangan die. Jumlah serbuk yang masuk ke dalam die berhubungan dengan packing karakteristik dan densitas partikel. Ya. Packing karakteristik dan densitas partikel. Packing karakteristik ini berhubungan dengan sifat alir gitu ya. Yang ini berhubungan dengan sifat alir. Ya kan? Kalau sifat alirnya bagus, biasanya nanti packing karakteristiknya juga akan bagus. Ya, tidak banyak void-nya, tidak banyak udaranya di dalamnya. Ya, densitas itu massa per volume. Ya. Ini harapannya nanti densitas di hopper, ya, di sini df di hopper dengan densitas di die di sini ini adalah sama. Ya, kalau tidak sama ya nanti bisa tidak seragam berat tabletnya. Packing karakteristik ditentukan oleh sifat individu partikel. Di situ bisa bentuk partikelnya simetris, kubik, jarum, filamen gitu ya. Nah, mungkin kalau di sini dari karakteristik sifat partikel kubik, kalau kubik kan nanti kalau ditata di ruangan die itu kan bisa teratur gitu ya Bu ya. Ini kan kayak kubus-kubus gitu. Ya. Nah, ini kalau jatuhnya pas bagus gini. Nah, kalau jatuhnya tidak teratur gitu kan. Ini ada yang seperti ini. Ini ada yang seperti ini. Ya, gini lagi. Ya, di sini kayak gini. Ya. Nah, ini berbeda dengan kalau itu sferis atau bulat. Ini kan akan seperti ini. Ya, apapun yang terjadi gitu. Jadi yang bulat ini packing density-nya akan lebih bagus. Nah, kalau jarum bisa dibayangkan sendiri lebih tidak bagus lagi untuk packing karakteristiknya. Nah, yang berpengaruh pada packing karakteristik di situ adalah
bentuk partikel, lalu karakteristik permukaan partikel. Ya, karakteristik permukaan partikel ini termasuk halus apa tidak halus gitu ya. Packing karakteristik ini akan menentukan jumlah permukaan yang kontak. Nah, ini akan menentukan kekuatan dari ikatannya. Ya. Pengaturan partikel pada tekanan kecil, ini rasio ukuran partikel dan diameter die, ya, dan packing konfigurasinya. Rasio ukuran partikel dan diameter die, dan packing konfigurasinya. Pengaturan serbuk-serbuknya, packing konfigurasi itu pengaturan serbuk-serbuk di dalam ruangan pentabletan tadi, ya. Dia menata diri di sana sedemikian rupa. Itu packing konfigurasi. Ya, kalau rasio ukuran partikel dan diameter die, ya seperti yang kemarin itu kan, ini kan ada ukurannya kan, sama dengan yang hoppernya itu kira-kira 1/20 diameternya, maksimal, ukuran maksimal dari partikel. Contoh di situ serbuk dengan sifat alir buruk akan mengakibatkan void-nya besar dengan bridging dan akan ada pengaturan ulang dengan tekanan rendah. Jadi ketika nanti serbuk dengan sifat alir buruk itu dialirkan dengan hopper gitu ya. Ketika hoppernya udah pergi, ternyata di situ masih ada porinya, void-voidnya besar. Ya, sehingga nanti kalau ada getaran dikit dia akan turun. Jadi nanti sebenarnya itu isinya enggak penuh. Ya, pengaturan ulang itu ada goncangan lalu dia mengatur diri lagi dan itu menjadi tidak penuh. Nah, ini yang dihindari. Kemudian setelah itu pans atas masuk ke die, sehingga pans bawah dan pans atas ada pada jarak yang terdekat. Ini menghasilkan energi terbesar pada campuran serbuk. Ya, di sini nanti bisa ditentukan menentukan berapa tinggi dari tablet. Ya. Ini bisa ditentukan di situ. Semakin dekat jaraknya, maka energi yang diberikan pada serbuk itu semakin besar. Pada proses pengempaan, ini menurut Selig dan Wolf, meliputi 3 tahap. Tahap awal, packing rearrangement, di situ serbuk menata diri di dalam ruang pentabletan. Ketika itu dituang dari hopper. Energi yang dihasilkan oleh gesekan antar partikel. Jadi energinya hanya karena gesekan partikel ketika mengalir. Tahap deformasi, baik elastik ataupun plastik, itu energi dari friksi antar partikel dan friksi dengan dinding. Lalu yang terakhir adalah tahap cold working. Ini apabila ada sisa energi yang tinggi dapat mengakibatkan pecahnya struktur. Ya, untuk bahan-bahan yang elastik biasanya untuk dapat kompak kita harus memberikan tekanan yang tinggi. Nah, ketika tekanan itu kemudian dilepaskan, ya, ternyata kalau terlalu tinggi, ternyata ada sisa energi yang tidak diserap untuk membentuk ikatan. Nah, sisa energi ini kemudian justru akan memecah struktur yang sudah kompak. Sedangkan menurut Train, di situ ada 4 tahapan, yaitu yang pertama penurunan volume relatif. Tadi yang ketika pans atas masuk ini terjadi penurunan volume, ya, closer packing. Lalu partikel tidak dapat bergerak. Ini temporary structure. Partikel membentuk permukaan baru dan ikatan baru terjadi. Adherent properties menentukan terjadinya ikatan tersebut. Adherent itu gaya tarik-menarik antar partikel. Ya. Jika struktur cukup kuat untuk mendukung beban yang diaplikasikan, maka akan terbentuk material yang kompak. Tapi kalau strukturnya tidak kuat, tadi karena energinya terlalu besar sehingga energi sisa, maka kemudian akan pecah. Ya. Dari konsep Train di situ, faktor yang mempengaruhi proses kompaksi atau pemadatan itu adalah sifat fisis powder, sifat alir dan packing karakteristik dari powder, lalu
pemberian tekanan itu sendiri. Ya. Menurut Hufein di situ reduksi volume akibat pemberian tekanan akan terjadi melalui beberapa cara. Bisa menggelincir tanpa mengalami deformasi, bisa mengalami deformasi elastik, bisa mengalami deformasi plastik, ini yang kita inginkan sehingga tablet terbentuk. Bisa juga powdernya pecah, terjadi fragmentasi. Titik kontak antar partikel ini memegang peranan penting dalam kompaktibilitas. Karena tadi kan yang disebut sebagai kekerasan tablet itu adalah kekuatan ikatan kali dengan jumlah ikatan. Ya kan? Jumlah ikatan. Nah, jumlah ikatan ini yang menentukan jumlah ikatan ini apa? Yang menentukan jumlah ikatan ini adalah titik kontak. Ya, jadi setiap satu titik kontak maka itu satu ikatan. Semakin banyak titik kontaknya maka semakin banyak jumlah ikatan yang terjadi. Force factor ini faktor gaya ya akan mempengaruhi stres pada saat melakukan pengempaan pada serbuk ya. Magnitude of force, besarnya gaya yang mempengaruhi di situ besarnya gaya. Kecepatan mengaplikasikan gaya itu, kemudian contact time ya. Jadi ketika kita melakukan kecepatan mengaplikasikan gaya itu cepat, maka waktu kontaknya mestinya pendek gitu ya. Nah, ini saling berhubungan. Lalu sifat fisik dari material. Besarnya gaya. Akibatnya apa? Akibatnya pada kohesivitas antar partikel di dalam tablet. Kekuatan ikat yang terbentuk akibat dari beban yang diaplikasikan. Meningkatnya true area kontak antar partikel. Jadi ketika gaya diaplikasikan ya, maka ini akan membuat kohesivitas antar partikel di dalam tablet ini meningkat. Ya, terbentuk karena adanya beban yang diaplikasikan. Ya, kenapa begitu? Karena kontak area antara satu dengan yang lain itu menjadi meningkat. Udara yang ada di situ kemudian dipindahkan sehingga kontak dari partikel itu tidak lagi dengan udara tapi dengan partikel yang lain. Kecepatan dan durasi aplikasi gaya. Ya, tadi kan kecepatannya, kemudian waktu kontak ya. Durasi ini adalah waktu kontaknya. Ya, sama dengan waktu kontak tadi disebut. Ya. Kecepatan dan durasi ini menggambarkan kerja yang diberikan pada powder. Nah, jumlah kerja yang diaplikasikan ke material, fungsi waktu. Nah, ini adalah durasi itu ya. Jadi yang dimaksud durasi ini dari sini sampai ini. Ini adalah durasi. Jadi X-nya di sini adalah waktu. Ya, di sini adalah gaya. Nah, semakin besar kerja ya, semakin besar AUC. AUC itu area under the curve ya. Itu AUC. Nah, ini nih AUC itu di sini nih. Ya. Semakin besar derajat kohesi atau adhesi. Jadi, semakin besar kerja, ini semakin besar AUC, maka semakin besar derajat kohesi atau adhesi. Nah, kalau lihat dari gambarnya di situ, AUC dapat dinaikkan dengan menaikkan beban ya, F-nya atau memperpanjang durasinya. Ya, ini ada dua cara itu untuk menaikkan AUC. Jadi kalau mau durasinya panjang, maka kecepatan mengaplikasikan gaya itu direndahkan. Ya. Atau kita nambah
beban atau gaya yang diperlukan. Sifat fisik serbuk yang berpengaruh pada kompaktibilitas itu ada particle size, particle shape atau bentuknya, particle crystallinity, ya, crystal, amorph, polymorphy, surface properties of particle, itu permukaan dari partikel, kemudian karakter deformasinya. Lalu bagaimana masing-masing pengaruhnya? Particle size. Secara umum, semakin kecil ukuran partikel, maka semakin banyak kontak area. Ya, tadi ada true area itu ya, true area kontak. Nah, ini. Kalau semakin kecil ukuran partikelnya, maka true area kontaknya akan meningkat. Ya, sehingga kalau true area kontak meningkat, maka jumlah ikatan akan meningkat. Oleh karena itu, maka kalau semakin kecil ukuran partikel, maka kekerasannya, sifat kompaknya akan semakin bagus. Particle shape, atau ini bentuknya. Bila bentuknya teratur, maka penataan partikel dalam die lebih mudah. Proses kompaksi lebih mudah terjadi karena energinya kemudian yang diperlukan adalah kecil, ya. Dalam hal ini, ketika yang dimaksud dengan teratur di kalimat ini adalah jika bentuknya cenderung sferis atau bulat. Kalau bentuknya tidak teratur, maka perlu energi untuk memecah bentuk sementara dalam bak powder tersebut. Ya, sehingga ini memerlukan energi yang ekstra. Ya. Tapi bentuk yang tidak teratur ini sebenarnya juga bisa memperbesar mechanical interlockingnya. Ini menguntungkan ya. Tapi itu tadi, kita juga perlu energi untuk memecah bentuk sementara dari bak powder, bak powdernya, ya, untuk particle shape-nya. Lalu particle crystallinity, ya, kristal. Kalau material kita itu kristal, strukturnya itu kristal, maka kecenderungannya akan mengalami deformasi elastik. Sedangkan kalau bentuknya amorf, maka kecenderungannya deformasi plastik. Material yang elastik, ya, load atau tekanan yang diberikan itu kurang dari batas elastisitas. Jadi ada batas elastisitas tekanan yang bisa diberikan pada material yang elastis. Ya, ada batasannya. Kalau load atau tekanannya itu kurang dari batas elastisitasnya, maka akan mengalami deformasi elastis tanpa pecah. Tapi kalau batasan itu terlampaui, maka partikel tidak akan sempat kembali ke bentuk semula. Ya, yang terjadi adalah partikel tersebut pecah karena tidak mampu mengakomodasi beban yang diterima. Yang terakhir, surface properties of particle, ini meliputi luas permukaan partikel, tadi berhubungan dengan ukuran partikelnya. Kemudian roughness particle, ini berhubungan dengan halus atau kasarnya permukaan dari partikel. Nah, biasanya yang kasar ini akan memberikan efek positif pada kompaktibilitas karena akan terbentuknya mechanical interlocking. Demikian untuk materi kompaktibilitas pada hari ini.